Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan-kerajaan di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi bentuk-bentuk kesatuan besar. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut telah mewarnai sejarah kerajaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada zaman kerajaan berkembang agama Hindulah yang pertama masuk ke Indonesia dengan diperkirakan pada awal Tarik Masehi dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan Islam bermunculan. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yang juga ikut mewarnai sejarah kerajaan di Indonesia. Banyak hal yang menarik dari kerajaan Tarumanegara dari segi peninggalannya, sejarahnya, atau yang lainnya. Maka dari itu, saya sangat tertarik untuk menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jaya Singawarman ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang Kerajaan Salakanegara. Di pengasingan tahun 358 Masehi, Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum di Kabupaten Lebak, Banten, dan diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk ramuan pewarna benang dan pengawet kain yang banyak sekali terdapat di tempat ini. Tanaman tarum tumbuh di sekitar Sungai Citarum. Selain untuk pengawet kain, tanaman ini merupakan komoditas ekspor dan merupakan devisa pemasukan terbesar bagi Kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman berkuasa dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan. Sebagai pertapa, Jaya Singawarman bergelar Raja Resi. Nama dan gelar raja menjadi Maharesi, Raja di Raja, Guru Jaya Singawarman. Kerajaan Tarumanegara banyak meninggalkan prasasti. Sayangnya, tidak satupun yang memakai angka tahun. Untuk memastikan kapan Tarumanegara berdiri, terpaksa para ahli berusaha mencari sumber lain. Dan usahanya tidak sia-sia. Setelahnya ke Cina untuk mempelajari hubungan Cina dengan Indonesia di masa lampau. Mereka menemukan naskah-naskah hubungan kerajaan Indonesia dengan kerajaan Cina, menyebutnya Tolomo. Menurut catatan tersebut, Kerajaan Tolomo mengirimkan utusan ke Cina
pada tahun 528 Masehi, 538 Masehi, 665 Masehi, 666 Masehi, sehingga dapat disimpulkan Tarumanegara berdiri sejak sekitar abad ke-5 dan ke-6. Masa kejayaan Tarumanegara diperkirakan berada pada tahun 395 sampai 434 saat diperintah oleh Purnawarman. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397. Ibu kota ini letaknya lebih dekat ke pantai dan terkenal dengan nama Sundapura. Di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 kerajaan daerah di bawah Tarumanegara. Wilayahnya terletak mulai dari sekitar Pandeglang atau Rajaputra hingga Purwalingga. Diduga inilah asal-usul nama kota Purbalingga di Jawa Tengah. Secara umum wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat, dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Pada masa Suryawarman berkuasa, lebih banyak lagi kerajaan daerah yang dibangun. Pada tahun 526 misalnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, mendirikan Kerajaan Kendan yang terletak di kawasan Nagrek, wilayah perbatasan Bandung Garut sekarang. Lalu, pada masa Kertawarman tahun 561 sampai 628 berdiri pula Kerajaan Galuh. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, dapat disimpulkan bahwa Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Pusatnya belum dapat dipastikan, namun para ahli menduga Kali Candabaga adalah Kali Bekasi, kira-kira antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Adapun wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon. Lalu, raja-raja Tarumanegara menurut naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan naskah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta secara pribadi atau oleh panitia Wangsakerta. Kehidupan masyarakat Tarumanegara. Untuk kehidupan sosialnya pada kala itu, masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menanamkan sikap gotong royong. Berdasarkan isi dari Prasasti Tugu, kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Pengkastaan di Kerajaan Tarumanegara tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kerajaan Kutai. Golongan Brahmana bertugas mengatur tugas keagamaan. Kaum kesatria merupakan golongan bangsawan, raja dan kerabat. Sedangkan golongan bisa meliputi para petani, peternak, pemburu, pelaut, dan nelayan. Lalu untuk kehidupan ekonomi, masyarakat Tarumanegara
mengutamakan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Mereka berladang secara berpindah-pindah. Selain itu, bidang pelayaran dan perdagangan tidak kalah penting dalam perekonomian Tarumanegara. Dalam prasasti Tugu dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Terusan ini, Gomati dan Candrabaga, dibangun oleh golongan budak dan kaum sudra. Pada akhirnya, terusan ini selain berfungsi sebagai sarana pencegah banjir, juga berfungsi sebagai sarana lalu lintas pelayaran, perdagangan antar daerah di kerajaan Tarumanegara dengan daerah lain di luar kerajaan. Berdasarkan catatan Fahin, seorang musafir Cina, masyarakat Tarumanegara memperdagangkan beras dan kayu jati. Lalu, untuk kehidupan politik, sumber sejarah politik dan pemerintahan kerajaan Tarumanegara kurang jelas. Meskipun demikian, catatan dari Fahin, sejarawan, mengatakan Tarumanegara mampu menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Kondisi itu dibuktikan dari laporannya tentang cukup majunya perekonomian kerajaan tersebut. Kuatnya pemerintahan dibuktikan oleh informasi prasasti mengenai proyek penggalian saluran Gomati dan sungai Candrabaga. Proyek itu membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar, sehingga mungkin terselenggara oleh pemerintahan yang berwibawa, yang kekuasaannya diakui rakyatnya. Karena merupakan kerajaan, kekuasaan raja bersifat mutlak. Hal itu tergambar dari pengakuan Raja Purnawarman sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Untuk kehidupan agamanya, kepercayaan yang dianut warga di dalam kerajaan Tarumanegara yaitu Hindu, tepatnya Hindu Wisnu. Sebagai bukti, pada prasasti Cireton ada tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Sedangkan agama yang dianut warga di luar kerajaan ada beberapa, seperti yang dinyatakan oleh Fahin dalam bukunya yang berjudul Fa Kauci, menceritakan bahwa saat mengunjungi Jawa Dwipa, dia hanya menjumpai sedikit orang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan beragama kotor, maksudnya animisme. Adapun penyebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669, Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, digantikan menantunya, Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai 2 orang putri. Yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dari kerajaan Sunda, dan yang kedua bernama Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis, tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantunya dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa. Ia memilih mengembangkan kerajaan Sunda yang sebelumnya merupakan kerajaan daerah yang berada dalam kekuasaan Tarumanegara.
Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, kerajaan lain bernama Kerajaan Galuh memutuskan untuk berpisah dari kerajaan Sunda. Akhirnya, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua. Sehingga kekuatan kerajaan Tarumanegara menjadi lemah. Tahun 686 kerajaan Tarumanegara runtuh ditaklukkan Dapunta Hyang Salendra, yaitu Raja Sriwijaya dari Kedah. Dalam prasasti, kedukan bukit yang ditemukan di dekat Palembang mempunyai angka tahun 605 Caka atau sama dengan 683 Masehi, menerangkan tentang perjalanan penjelajahan Raja Dapunta Hyang Sri Jayanaca. Raja berangkat dari Minangkabau dengan armada berkekuatan 20.000 tentara dan menaklukkan beberapa daerah sehingga menjadikan Palembang sebagai bandar pelabuhan terbesar di Sumatera. Dalam sejarah, Palembang menjadi tempat penting untuk pusat ziarah umat beragama Buddha Mahayana karena kejayaan kerajaan Sriwijaya pada tahun 670 Masehi dan didirikannya bandar pelabuhan Palembang. Maka kekuatan armada laut semakin kuat dan bertambah besar sehingga dengan mudah memperluas kekuasaannya di tanah Jawa, termasuk kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti. Untuk prasasti Ciareten, Ciampea, Bogor, sebelumnya dikenal dengan nama Prasasti Ciampea, terletak di pinggir sungai Cireten, dekat muaranya dengan Cisadane. Di atasnya terdapat lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahatkan di atas aksaranya. Prasasti terdiri dari 4 baris, ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama Anastab atau jumlah suku kata pada masing-masing baris dalam satu bait puisi Jawa kuno sebanyak 8 suku kata. Prasasti ini mengingatkan adanya hubungan dengan prasasti Raja Mahendawarman dari keluarga Pallawa, dan bunyi prasastinya kurang lebih sebagai berikut. Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Dan selanjutnya prasasti Jambu atau pasir Golengkak, ditemukan di bukit daerah perkebunan Jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Bunyinya jika diterjemahkan prasasti ini adalah gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termaksud Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju sirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya.
Dari prasasti di atas, kita dapat keterangan bahwa Purnawarman suka memakai warman atau baju sirah besi yang tidak dapat ditembus senjata. Dari itu juga kita tahu dia sering berperang dan menggempur kota-kota musuhnya. Untuk selanjutnya, prasasti kebun kopi. Kampung Muara Hilir, Cipung Pulang. Terdapat dua tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Bunyinya antara lain sebagai berikut. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airavata, gajah penguasa Taruma yang agung, dalam, dan kejayaan. Untuk selanjutnya, prasasti Tugu. Tugu, Jakarta merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan Purnawarman. Tulisannya dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. Yang khas dari prasasti ini adalah di dalamnya disebutkan nama dua sungai yang terkenal di Panjab, yaitu Sungai Candrabaga dan Gomati. Merupakan satu-satunya prasasti Purnawarman yang menyebutkan anasir penanggalan, namun tidak membuat angka tahun yang pasti. Hanya menyebutkan Palguna dan Chaitra yang bertepatan dengan bulan Februari sampai April. Menyebutkan dilakukannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Menyebutkan pula dua nama lain dari Purnawarman. Candrabaga merupakan nama sungai di India yang diberikan kepada sebuah sungai di Jawa, dan nama itu sekarang dikenal dengan nama Bekasi. Candrabaga dapat diartikan menjadi Bekasi, Bagasasi, Bagacandra, Candabaga, atau Sasi, Candra, bulan. Yang diduga pusat kerajaan Tarumanegara. Dan bunyi prasastinya kurang lebih seperti berikut. Dulu, kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut setelah kali ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Di dalam tahun ke-22-nya dari tahta yang mulai, Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja. Maka sekarang beliau menitahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih. Gomati namanya. Setelah sungai itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia sang pendeta Nenek Da, sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paro petang bulan Palguna, dan disudahi pada tanggal 13 Paro terang bulan Chaitra. Jadi hanya 21 saja. Sedang galian itu panjangnya 6122 tombak atau sekitar 12 km. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Pembuatan galian tersebut yang jelas untuk pengairan sawah dan pengantisipasi banjir. Dari sini kita lihat
Purnawarman, raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Penggalian ini juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Penggalian ini juga memperlihatkan bahwa pengetahuan bertani Tarumanegara sudah cukup maju. Menurut para ahli sejarah, kemungkinan besar sungai yang digali adalah terusan untuk membantu pengaliran Sungai Bekasi. Sebab disebutkan Sungai Candrabaga menurut Profesor Purbacaraka, Candrabaga dapat diartikan menjadi Bekasi, Bagasasi, Baga Candra, Canda Baga, atau Sasi, Candra, Bulan. Selain itu, prasasti Tugu ini mempunyai unsur penanggalan tetapi tidak memakau angka tahun. Dalam prasasti Tugu terdapat kata palaguna dan carita, yaitu bulan yang bertepatan dengan Februari sampai April dalam Tarik Masehi. Untuk selanjutnya, prasasti Pasir Awi tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Pada prasasti ini juga terdapat gambar tapak kaki. Selanjutnya prasasti Muara Cianten. Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini juga terdapat telapak kaki. Sayang, tulisannya belum dapat diartikan sebab tulisannya dalam huruf ikal sehingga tidak banyak yang diketahui tentang isinya. Prasasti Cidanghyang atau Lebak ditemukan di Kampung Lebak, pinggir Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti Cidanghyang dilaporkan pertama kali oleh Tubagus Rusjan kepada Dinas Purbakala pada tahun 1947. Tetapi diteliti pertama kali tahun 1954 dan berisi 2 baris aksara yang merupakan satu sloka dalam Metrum Anasbat. Bunyi prasastinya antara lain, inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Dari prasasti ini kita bisa tahu rupanya Raja Purnawarman seorang raja yang perkasa yang mempunyai wilayah kekuasaan yang luas. Dia banyak menaklukkan raja-raja di daerah sekitarnya. Dan untuk sumber selanjutnya yaitu arca. Arca Rajasi diperkirakan ditemukan di Jakarta, menggambarkan Rajasi yang menggambarkan sifat-sifat Wisnu Surya. Ada yang berpendapat bahwa arca itu adalah arca Siwa dari abad 2. Selanjutnya, arca Wisnu Cibuaya I berasal dari abad 7 dan bisa dianggap bisa melengkapi prasasti-prasasti Purnawarman. Arca ini memperlihatkan adanya persamaan dengan arca yang ditemukan di Kamboja, Siam, dan Semenanjung Melayu. Selanjutnya, arca Wisnu Cibuaya II di desa Cibuaya. Terdapat kesamaan dengan arca-arca dari seni pala abad ke-7 sampai 8, yaitu jenis batu yang digunakan, lalu bentuk arca dan laksananya, lalu bentuk badan, lalu mahkota. Dan selanjutnya untuk sumber lain yaitu Fahin. Dia adalah musafir Cina, pendeta Buddha yang terdampar di Yepoti atau Yawadipa
atau Jawa, tepatnya Tolomo Taruma pada tahun 414. Dalam ceritanya, disebutkan rakyat Tolomo sedikit sekali memeluk Buddha, yang banyak dijumpainya adalah Brahmana. Fahin juga menyebutkan dalam bukunya Fakwochin bahwa rakyat Tolomo bermata pencaharian bertani, berdagang, dan pandai membuat minuman dari malai kelapa. Dari bukti-bukti yang ada, para ahli sejarah menduga Tolomo atau Taluma menurut Fahin adalah Taruma Negara. Selanjutnya dinasti Sawi. Selain berita Fahin, keberadaan Taruma juga diperkuat dari berita dinasti Sawi bahwa tahun 528 dan 535 datang utusan dari negeri Tolomo yang terletak di sebelah selatan. Dinasti Tang Muda. Berita dinasti Tang Muda menyebutkan tahun 666 dan tahun 669 Masehi datang utusan dari Tolomo. Nama Tolomo diduga lafal bahasa Cina untuk Taruma Negara. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan kerajaan Taruma Negara tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan Taruma Negara merupakan sebuah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi yang diperkirakan sejak abad ke-5 dan 6. Kerajaan Taruma Negara terletak di Jawa Barat yang daerah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 12 raja. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciarten, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara selain bisa didapat dari prasasti, juga bisa didapat dari arca dan berita dari Tiongkok, seperti berita Fahin, dinasti Sawi, dan Tang Muda. Pemirsa budiman, itulah cerita yang saya bawakan kali ini berjudul Kerajaan Tarumanegara. Jangan lupa sampaikan masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.